Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masih bicara tentang Simson dan Delila. Khotbah saat ini adalah harga sebuah pengkhianatan. Kita buka dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang kelima. Lalu orang Filistin kepada perempuan itu serta berkata kepadanya, "Bujuklah dia dan selidikilah, karena apakah gerangan kekuatannya yang besar itu. Maka kami akan memberi kepadamu masing-masing 1.100 uang perak." Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kisah Simson bukan hanya cerita tentang dia punya kekuatan fisik yang luar biasa, dia punya kemampuan yang luar biasa, tetapi juga tentang kelemahan hati. Jadi pria sekuat-kuatnya dia, sehebat-hebatnya dia, pasti punya kelemahan. Dan kelemahan ini dimiliki juga oleh Simson. Hakim-Hakim 16 ayat 5 ini memperlihatkan satu momen krusial ketika kasih, uang, dan pengkhianatan bertemu dalam satu keputusan. Jadi kasih, uang, dan pengkhianatan bertemu dalam satu keputusan. Yang pertama, musuh tidak selalu datang dengan pedang, tapi dengan rayuan. Musuh tidak selalu datang dengan pedang, tapi dengan rayuan. Saudara, orang Filistin tidak menyerang Simson secara langsung. Mereka memakai Delila, karena mereka pikir kalau kita serang, kita sudah pernah kalah, kita sudah pernah jatuh korban, maka sekarang kita atur strategi supaya Simson ini bisa dikalahkan. Maka kita harus pakai pendekatan adalah mendekatkan Delila kepada Simson yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya paling hebat. Maka kita pakai Delila yang saat itu Simson sedang jatuh cinta, Simson sedang suka kepada Delila ini. Jadi orang Filistin pakai orang terdekat, namanya Delila. Saudara, iblis itu sering menyerang bukan lewat ancaman, tetapi kadangkala lewat hubungan yang salah. Hubungan yang salah itu apa? Kita berpacaran bukan satu iman. Di situ saja kita sudah mulai keliru, kita mulai salah. Kalau kita berpacaran dengan lain agama. Karena apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Kita sudah menjual Yesus Kristus. Kita sudah mempermainkan karya salibnya. Saudara, pernikahan yang berbeda agama sekarang ini sedang ngetren di kalangan orang-orang yang punya duit. Kalau saya kurang setuju. Kenapa? Mereka bilang agama itu kita menikah, tapi kita masing-masing ya. Tidak mungkin dalam satu perahu kita masing-masing
beribadah. Tidak mungkin. Lihat orang bilang waktu Jamal Mirdad dengan siapa itu yang dari Kristen? Lydia Kando. Orang bilang aman kan? Tetapi itu tidak menjamin. Akhirnya di ujung pernikahan mereka akhirnya pisah. Tidak ada yang menjamin bahwa kita berbeda agama. Kita masing-masing saja. Kamu kalau mau puasa, silakan puasa. Saya kalau mau ke gereja, saya akan ke gereja. Saya kalau mau pergi, silakan. Tidak bisa begitu. Dalam satu perahu, kita harus sama-sama. Perahu itu mau pergi kemana? Jadi saya memberikan satu pemahaman bagi kita. Agama dalam pernikahan tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak boleh kita bilang ya masing-masing saja. Tidak bisa. Karena ini bicara agama, bicara kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan contoh-contoh sudah terjadi. Itu banyak sekali. Saudara, kalau saya hamba Tuhan, pendeta begini, saya khotbah tentang begini, maka paling hati-hati adalah iblis itu bisa menyerang lewat anak-anak saya. Mereka bisa punya hubungan dengan orang yang tidak satu iman. Saudara, saya punya rekan di Bogor ini, anak pendeta loh, anak pendeta. Tapi dia menikah dengan lain agama. Cinta. Dia sudah cinta. Akhirnya apa? Dia rela mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekalipun ibu bapaknya katakan, tapi dia nanti akan kembali. Tidak mungkin menurut saya. Karena dia sudah menyangkal Yesus yang mati di atas kayu salib. Karena dia sudah mengingkari Yesus yang telah memberikan keselamatan. Makanya di dalam hubungan itu harus hati-hati. Kita harus memikirkan baik-baik, sama seperti yang terjadi kepada Simpson ini. Simpson mengalami bujukan halus daripada Delila. Iblis itu membujuk, merayu agar Simpson ini memberikan satu hal yang dia akan katakan bahwa ini loh kelemahan saya ini. Kompromi kecil yang terasa aman. Simpson pikir dia aman. Toh hanya Delila yang tahu. Toh hanya dia yang tahu. Tapi lihat, dari hal yang kecil dia kompromi, itu mendatangkan satu malapetaka yang besar buat Simpson. Saudara, mungkin kita berkata, merokok itu tidak ada yang lihat saya. Saya mau coba untuk merokok. Saya coba untuk berjudi. Kan tidak ada yang lihat. Tapi saya mau katakan, selama kita percaya pada Tuhan, selama kita takut akan Tuhan, dimanapun, dengar baik, dimanapun kita berada, kita tahu ada satu mata Tuhan yang melihat kita, yang tahu persis apa yang sedang engkau lakukan, apa yang sedang kita lakukan. Satu mata, yaitu mata Tuhan yang melihat. Ada lagu sekolah minggu mengatakan apa? Mata Tuhan melihat apa yang kau lakukan, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat
Mata Tuhan melihat apa? Yang baik dan yang jahat. Jadi tidak hanya yang baik saja Dia lihat sama kita. Tidak hanya yang kita ke gereja, kita bersekutu Dia lihat. Tapi Dia lihat juga setiap orang yang jahat, yang berbuat jahat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya kita waspada terhadap serangan luar, tapi juga terhadap pengaruh dekat yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ini sudah diperingatkan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Dalam kehidupan ini tentunya kita harus bijak memilih teman. Karena pengaruh negatif teman dekat dapat perlahan menghancurkan karakter kita. Sekali lagi, dalam memilih teman, kita harus bijak. Kita harus bisa mengaturnya dengan baik. Karena teman dekat dapat perlahan menghancurkan karakter, moral, dan kebiasaan yang baik dalam diri kita. Maka hati-hati saudara, pada waktu kita bergaul, kita harus lihat dan harus punya batas-batasannya. Sampai sejauh mana saya bergaul dengan orang ini. Yang kedua, uang ternyata bisa membutakan hati. Delila tergoda oleh tawaran 1.100 uang perak dari setiap raja Filistin. Ternyata setiap raja Filistin ini, mereka sogok ini Delila untuk berkata, kamu dekatin Simson. Tanya kepada dia, di mana kelemahannya? Ternyata Delila berkata, sini uangnya. Saya terima uangnya. Dan saya akan lakukan apa yang kalian minta. Uang bisa membutakan iman kita. Saudara masih ingat Ananias dan Safira? Ananias ketika mereka sudah menjual semua tanah mereka dan datang kepada Petrus. Petrus berkata, inikah semua hasil penjualanmu? Ananias cuma jawab, ini sebagian dari hasil ladang. Dia tidak mau buka semua. Sehingga dia mati. Dia sudah mati. Keluar. Istrinya juga tidak tahu. Safira masuk, ditanya lagi. Inikah hasil penjualan tanahmu? Maka dia juga berbohong. Lihat, hati-hati dalam satu keluarga, suami istri. Jangan sampai ada hal-hal membuat kita kompromi. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kita lihat suami kita mulai salah, kita mesti tegur. Pak, kayaknya tindakan kamu salah. Harus hati-hati. Jangan dua-dua masuk ke lubang yang akan membawa kita pada kehancuran. Saya teringat kepada bujangnya Elisa. Elisa punya pelayan waktu itu. Pada waktu Elisa menyembuhkan Naaman. Saudara perhatikan, waktu Naaman sembuh, maka Naaman membawa perak persembahan yang mahal sekali, mau bawa kepada Elisa sebagai ucapan terima kasih. Tapi lihat, Elisa tidak tergoda dengan
persembahan yang dibawa oleh Naaman. Sekalipun itu sangat banyak, sangat luar biasa, karena dibawa dengan emas, perak, semua dibawa. Elisa bilang kepada Naaman, bawa balik saja persembahanmu. Bawa balik aja. Naaman pulang. Kenapa Elisa tidak terima ya? Tapi ini dengar baik. Bujangnya ini, pembantu Elisa ini, pelayan Elisa ini, dia dengar, saya punya majikan ini Elisa. Ini bodoh sekali. Sudah datang harta, sudah datang emas. Kenapa dia tolak? Kenapa dia suruh balik lagi Naaman? Akhirnya dia tergoncang imannya. Dia pergi susul Naaman. Dia susul. Dia berkata, Naaman, Naaman. Naaman berhenti dari kudanya. Kereta kudanya berhenti. Dan dia tanya, ada apa? Oh, Elisa menyuruh untuk semua persembahan itu serahkan kepadaku, dan nanti saya sampaikan kepada Elisa. Hati-hati, saudara yang dikasihi Tuhan. Bujangnya Elisa ini merasa bahwa dia punya keuntungan yang besar, padahal Elisa tidak nyuruh dia. Elisa tidak berkata bahwa sini harta itu. Tidak. Justru Elisa menyuruh Naaman untuk kembali. Tapi lihat apa yang terjadi waktu saudara baca firman Tuhan. Nyampe ini bujangnya Elisa. Elisa tanya, dari mana kamu? Masih berbohong. Dia katakan, saya pergi jalan-jalan. Tapi Elisa katakan, hari ini penyakit kusta yang melekat pada diri Naaman yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, sekarang ini terjadi dalam tubuhmu. Wah, bujangnya Elisa langsung kena penyakit kusta. Karena apa? Dia sudah melihat ini nilai sangat besar. Ini keuntungan yang sangat besar. Ketika nilai dunia lebih tinggi daripada kehendak Tuhan, kesetiaan bisa dijual. Yudas menjual Yesus. Hari Jumat ini kita ibadah Jumat Agung. Kenapa Yesus mati? Karena Yudas dibutakan dengan 30 keping perak. Dia melihat bahwa ini sebuah keuntungan. Saya jual Yesus, saya dapatkan. Tapi Yudas kehilangan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran bisa ditukar. Iblis katakan kepada Hawa, waktu Hawa mendekat buah yang dilarang, iblis tanya, kenapa kamu tidak mau makan itu? Karena Tuhan bilang kalau makan pasti mati. Lantas ular ini bilang, memang, tapi kamu tahu waktu kamu makan, kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan buah itu, justru kamu akan seperti Allah. Lihat, rayuan iblis membuat mata iman daripada Hawa ini tergoda untuk mengambil buah yang dilarang Tuhan. Jangan sampai ada sesuatu yang kita lihat ini profit di depan, ini keuntungan di depan, ini baik buat kita. Waktu kita ambil, kita tidak tanya Tuhan, atau kita sudah di warning,
tapi kita tetap langgar terus. Hati-hati, kebenaran bisa ditukar dengan hal-hal yang akan membawa kita jatuh ke dalam jurang yang dalam. Panggilan bisa dikorbankan. Panggilan kita untuk menjadi hamba Tuhan bisa melenceng karena sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tidak semua yang menguntungkan itu benar. Kita lihat ini profit, ini menang. Tapi Tuhan berkata, itu salah. Itu tidak benar. Kamu tidak akan melakukan itu. Mungkin kita berkata, Tuhan, nanti dulu. Tuhan punya omongan, saya pending dulu. Saya lebih dikuasai oleh tubuh saya. Saya lebih dikuasai oleh jasmani saya. Kumaha engke, saya tidak mau dengar. Ini untung ini. Menurut kita untung. Tapi justru masuk ke dalam penghukuman Tuhan. Berkat dari Tuhan tidak pernah mengorbankan kekudusan yang telah diberikan bagi saya dan saudara. Yang ketiga, rahasia kekuatan hilang dari Simson. Komitmen pada Tuhan dikhianati. Kekuatan Simson bukan pada rambutnya. Kalau kita suka lihat film-film, waktu Simson mengaku bahwa kekuatannya ada di rambut, maka pada waktu dipotong, dia jadi lemah. Dia tidak berdaya. Tapi sebetulnya kekuatan Simson bukan pada rambutnya, tapi pada nasarnya kepada Tuhan. Sekali lagi, tetapi pada nasarnya kepada Tuhan. Nah, saya buka dalam Kamus Bahasa Indonesia. Arti nasar dalam kekristenan. Nasar ternyata adalah janji, sukarela, dan sakral kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu, seringkali sebagai bentuk ucapan syukur atau komitmen rohani setelah permohonan dikabulkan. Sekarang kalian tanya, nasar saya apa? Bagi yang sudah menikah saya ingatkan, pengucapan janjimu di hadapan pendeta, di hadapan jemaat yang hadir, dan di hadapan Tuhan, itu adalah nasarmu. Jadi pada waktu engkau sudah berkata, hai Budi, saya mengasihimu dalam keadaan sakit, sehat, keberuntungan, dalam keadaan apapun, saya mengasihimu, maka itu terikat. Maka jangan sampai sudah menikah baru kita berkata, menyesal saya menikah sama kamu, menyesal saya berumah tangga sama kamu, karena tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya menyesal. Maka pada waktu kita berkata saya menyesal, kita sudah mengingkari nasar kita kepada Tuhan. Dalam pernikahan itu dikatakan hanya maut yang memisahkan. Berarti hidup sampai selama-lamanya, dan Tuhan memanggil salah satu dari kita. Jadi apapun persoalan, pergumulan yang terjadi, jangan pernah membuat itu terpisah antara suami dan istri. Tapi sekarang satu pengajaran yang banyak aneh-aneh sekali. Kalau saudara suka nonton di YouTube, lihat di IG, saudara mungkin pernah lihat pendeta Jesse Langka, pendeta Billy Langka. Itu dua kakak beradik. Tapi ternyata dua-dua itu waktu saya lihat, ternyata sudah pernah menikah
sudah bercerai dan menikah lagi. Saya memikirkan bahwa firman Tuhan yang harus dia bawakan itu tidak mengena kepada orang yang hadir. Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang yang penting kalian mendengar, kalian taat. Saya akan dituduh oleh Roh Kudus, mereka taat, tapi kamu bagaimana? Waduh, banyak sekali sekarang pendeta yang hebat-hebat. Saya suka lihat begini, harus hati-hati jemaat. Memang kita cuma sedikit. Banyak gereja yang saudara lihat, gereja sana besar ya, bagus, gereja sana luar biasa ya. Tapi sekarang model-model begini banyak juga. Saya baru tahu, oh iya ya, ini hamba Tuhan ini suka khotbah di sini. Tapi ternyata punya latar belakang. Baru tahun 2000 dia bercerai. Dan istrinya yang dia ceraikan itu bersaksi di YouTube. Dia bilang, memang Billy Lantang itu suami saya dulu. Memang dia sudah punya yang baru. Jesse Lantang itu memang dia dulu suami saya, tapi sekarang sudah bukan. Tapi saudara, apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan, tidak boleh apa? Diceraikan manusia. Jadi kita khotbah, saya mau khotbahkan apa yang saya mau khotbahkan, sementara hidup saya tidak mencerminkan tentang kesetiaan itu. Saudara bisa bayangkan kalau saya contohnya berpisah dengan ibu aku, terus saya khotbah, saudara harus setia, sayangilah istrimu, sayangilah suamimu, sayangilah, tetap kalian dalam persatuan. Tapi saudara sedang menatap saya dan berkata, ini Pak Yohanes khotbah apa dia ini? Dia sendiri aja tidak mampu mempertahankan rumah tangga. Maka pengkhotbah itu, apa yang dia sampaikan, itulah yang terjadi dalam diri dia yang harus dicontoh. Jangan kita melihat bahwa ini hal yang sepele, tetapi Simpson tidak menghargai bahwa Tuhan telah memilih dia. Dia tidak menghargai. Saat Simpson membuka rahasia, ia sedang meremehkan panggilannya, bermain-main dengan dosa, menganggap anugerah Tuhan bisa dicoba-coba. Tuhan sabar, tetapi kekudusan tidak bisa ditawar. Itu mutlak dan harus. Yang keempat, kejatuhan besar selalu dimulai dari kompromi yang kecil. Simpson tidak langsung jatuh, tapi semua dimulai dari mengizinkan Delilah mendekat, dan dia menjawab bujukannya berulang kali, merasa dirinya masih aman. Simpson pikir, nggak apa-apa, hanya Delilah saya beritahu. Tetapi itulah jerat untuk mematikan Simpson. Ini bagi kita pelajaran apa? Dosa ternyata jarang datang tiba-tiba, tapi dosa itu datang dari perlahan-lahan, datang dari hal yang kita lihat ini baik ya, tapi sebetulnya belum tentu baik. Belum tentu baik. Coba orang suka bilang jatuh cinta. Jatuh cinta datang dari pandangan pertama. Memang kita lihat, oh iya baik ya dia. Tapi baiknya orang itu belum kita bisa katakan dia baik, karena waktu kita masuk dalam kehidupannya, baru saudara dan saya akan tahu, oh ternyata dia
punya kelemahan di sini. Dia punya kekurangan di sini. Baru kita tahu. Betul ya? Waktu saya mengenal Ibu Ami, saya lihat, dia baik ya. Baik ya. Tapi pada waktu menikah, sudah menikah baru, oh ternyata dia punya kekurangan di sini. Oh ternyata Yohanes punya kekurangan di sini. Sama. Saudara melihat istri, saudara melihat suami, dia baik. Tapi pada waktu masuk pernikahan, oh ternyata dia punya kekurangan di sini. Dan kekurangan, kelebihan dari rumah tangga kita. Kita harus saling dengar, saling menutupi. Bukan kejelekan suamimu diceritakan kepada tetangga. Bukan kejelekan istrimu diceritakan kepada orang lain. Bukan. Tapi itu untuk kita saja. Suami istri harus bisa saling mendukung. Harus bisa memberikan semangat satu dengan yang lainnya. Dosa jarang datang dengan tiba-tiba, tapi ia datang perlahan. Jaga batasan rohani sebelum semuanya terlambat. Artinya apa, Pak? Batasan rohani. Saya semua jemaat, saya bergaul. Tidak ada yang saya pilih-pilih. Semua saya bergaul. Tetapi bergaul itu ada batasnya. Saya mengerti. Bukan saudara bilang, ih Pak Yohanes jaim ya. Bukan. Saya mencoba membatasi. Kenapa? Karena kalau sudah terlalu banyak masuk, maka bisa salah paham kita. Bisa salah mengerti kita. Tapi kalau kita jaga batasan rohani, saya berbicara dengan dia, saya bergaul dengan dia, punya batas-batas. Kenapa kalau tidak ada batas? Oh dia sudah, ayo kita pergi minum sana. Kita merasa nggak enak, kita akan pergi. Ayo kita pergi ke tempat sana. Kita merasa tidak enak karena sudah diajak. Makanya perlu batasan. Kita bergaul dengan siapa? Kita perlu menjaga diri kita. Hakim-Hakim 16 ayat 5 ini mengingatkan kepada kita, jangan menjual iman demi keuntungan sesaat. Jangan meremehkan dosa kecil. Jangan menganggap anugerah Tuhan bisa dipermainkan. Mari kita kembali pegang komitmen kepada Tuhan, menjaga hati dan hidup setia sampai akhir.